Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Gemini menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, kesehatan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Di akhir video kita akan melihat keberuntungan atau rezeki apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Dan di akhir video juga saya akan memberitahukan pesan semesta yang akan disampaikan kepada dirimu. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Sebelumnya saya akan meminta izin kepada para Gemini agar saya bisa menarik energinya dan saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kehidupan. Three of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kehidupan, sepertinya kamu sedang penuh ambisi untuk memulai usaha baru yang saya lihat. Namun, kamu bingung dari mana modalnya. Keinginanmu untuk mandiri dan membangun sesuatu dari nol menunjukkan semangat yang luar biasa. Kamu sudah mempertimbangkan ide-ide bisnis yang ingin dikejar. Namun, pertanyaan terbesar saat ini adalah sumber pendanaannya yang bisa mendukung langkah awalmu. Di satu sisi kamu ingin segera memulainya, tetapi kekhawatiran mengenai bagaimana mempertahankan stabilitas finansial tetap ada. Keraguan ini sepertinya sangat wajar, terutama di fase awal. Semua pebisnis sukses pun pernah melalui fase seperti ini ya. Di balik kebingungan ini, ada baiknya jika kamu melakukan riset lebih dalam. Coba pahami tren pasar yang ada dan mulailah dengan modal kecil terlebih dahulu. Jangan ragu untuk merencanakan strategi bisnis dengan matang sambil memantau resiko yang mungkin muncul. Meskipun terkesan lambat, langkah ini bisa memberikan fondasi yang kuat untuk bisnismu ke depannya. Rasa ragu bisa kamu atasi dengan merencanakan keuangan dan membuat anggaran yang realistis. Ingatlah bahwa semua kesuksesan besar dimulai dari langkah kecil yang penuh dengan keyakinan. Selain itu, jangan ragu untuk mencari sumber dana tambahan seperti meminjam pada tetangga atau lembaga keuangan yang terpercaya atau bisa kamu manfaatkan dari jaringan sekitarmu ya. Bisa jadi ada teman atau keluarga yang memiliki visi serupa denganmu dan ingin ikut berkontribusi. Buka diri pada peluang kolaborasi atau investasi kecil-kecilan agar kamu bisa merintis usahamu tanpa terlalu terbebani. Ketika semuanya sudah siap, yakinlah bahwa niat dan usahamu akan membawa hasil yang baik ke depannya. Di dalam kehidupan Gemini yang saya lihat, sepertinya kamu ingin ada niat untuk modal usaha ya brother. Tapi kamu bingung modal ini dari mana ya.
Ide-ide sudah ada. Idemu sudah ada untuk mau jualan apa, mau usaha apa ya, tapi ya terkendala di modal ya. Namun solusi dari saya yaitu mulailah dengan usaha modal kecil dulu atau dari yang bisa kamu lakukan sendiri. Buatlah perencanaan keuangan yang jelas dan realistis agar bisa menjaga kestabilisan modal ke depannya. Pertimbangkanlah untuk mencari pendanaan dari jejaring terdekat atau lembaga keuangan yang bisa kamu percayai. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang kedua ya, saudara-saudara, yaitu tentang kesehatan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang kesehatan. Baik. Langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kesehatanmu. Inilah kartu yang keluar dalam kesehatan. The Sun. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam kesehatan, sepertinya akhir-akhir ini kamu sering merasa pusing yang cukup mengganggu sehari-hari. Kemungkinan besar pusing ini disebabkan oleh pola tidur yang tidak teratur atau kebiasaan kerja yang berlebihan tanpa ada jeda. Saat kamu terlalu banyak berpikir, tubuhmu akan merespon dengan gejala seperti ini sebagai tanda agar kamu lebih peka pada kesehatan dirimu. Pusing ini juga bisa menjadi sinyal tubuh yang lelah atau kurang asupan cairan yang cukup. Pastikanlah dirimu lebih memperhatikan pola tidur yang teratur dan memenuhi kebutuhan cairan harianmu. Jangan lupa juga untuk meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat di tengah kesibukan. Relaksasi seperti berjalan santai atau meditasi ringan bisa sangat membantu mengurangi rasa pusing tersebut. Jika pusing ini terus berlanjut, pertimbangkanlah untuk memeriksakan diri ke tenaga medis atau memastikan kesehatanmu tetap optimal. Di dalam kesehatan Gemini, saya melihat ada kendala ya, brother. Sepertinya kamu sering merasa pusing yang cukup mengganggu keseharianmu ya. Mungkin faktor kurang tidur atau kebiasaan kerja yang berlebihan sehingga kamu kurang istirahatnya ya. Dan solusi dari saya yaitu tidurlah teratur dengan cukup sekitar 7 atau 8 jam per malam. Minumlah air putih minimal 8 gelas sehari. Dan beristirahatlah sejenak di tengah aktivitas untuk mengurangi stres yang berlebihan. Begitulah penglihatan saya untuk kesehatan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang percintaan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang percintaan ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam percintaanmu. Inilah kartu yang keluar dalam percintaan. The Moon. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam percintaan, di bidang asmara, kamu merasa sedang tidak sejalan dengan pasangan yang saya lihat. Perbedaan pendapat yang sering muncul belakangan ini membuat hubungan kalian terasa sedikit lebih tegang dari biasanya. Kamu dan pasangan mungkin memiliki pandangan yang berbeda soal prioritas atau cara menghadapi situasi tertentu yang akhirnya memicu perdebatan. Perbedaan ini sebenarnya bisa menjadi peluang untuk lebih mengenal dan memahami pasangan, bukan sebaliknya. Perbedaan sudut pandang adalah hal yang sangat alami dalam setiap hubungan dan kadang memang membutuhkan waktu untuk bisa saling menyesuaikan diri.
Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kamu untuk membuka ruang dialog yang lebih tenang dan mendalam dengan pasanganmu. Cobalah untuk mendengarkan sudut pandang pada pasanganmu secara terbuka dan berbagi pikiranlah tanpa perlu merasa harus menang atau kalah. Hindari terlalu membesarkan masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jika kamu bisa menyelesaikan perbedaan ini dengan baik, hubungan kalian justru akan lebih kuat karena didasari pengertian yang lebih dalam satu sama lain. Di dalam percintaan Gemini yang saya lihat sepertinya ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan dalam menghadapi suatu masalah ya. Kalian mendapatkan masalah ataupun gimana, kamu jawabannya A, dia jawabannya B, dan ini sering memicu konflik bagi kalian ya. Dan solusi dari saya yaitu, bicarakanlah perbedaan secara terbuka dan tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Jangan memaksakan pendapat, fokuslah pada solusi bersama. Cobalah dengarkan sudut pandang pasangan dengan hati yang lebih terbuka lagi. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik yang keempat ya, saudara, yaitu tentang keuangan. Saya akan menyisikan kartu ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai keuangan ya, saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Izinkan saya menarik energimu, agar saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam keuanganmu. Inilah kartu yang keluar dalam keuangan. Three of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keuangan, sepertinya kondisi keuanganmu saat ini mungkin terasa agak menantang yang saya lihat. Ada pengeluaran mendadak atau kebutuhan yang memerlukan dana lebih, sehingga kamu merasa perlu menyesuaikan keuanganmu. Keuangan yang sedikit ketat ini bisa menjadi tantangan tersendiri, tapi jangan putus asa. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagus untuk melatih dirimu mengatur keuangan dengan lebih bijak lagi. Cobalah untuk meninjau kembali anggaran bulananmu dan pastikan hanya membeli kebutuhan yang benar-benar penting. Hal ini mungkin terasa berat, tapi sangat penting untuk menjaga kestabilitas keuanganmu. Dengan pengelolaan yang baik, keuanganmu akan kembali stabil dan kamu akan lebih siap menghadapi kebutuhan finansial lainnya. Di dalam keuangan Gemini yang saya lihat sepertinya kondisi keuangan seperti morat-marit ya brother. Ada pengeluaran mendadak yang membuat tabunganmu sedikit goyang yang saya lihat di sini ya. Pengeluaran mendadak ini sepertinya agak banyak ya brother. Ada seperti mengeluarkan uang lebih lah yang saya lihat sebelumnya ya. Keuanganmu yang sedikit ketat ini sepertinya menjadi beban pikiran yang saya lihat ya. Tapi jangan putus asa. Karena saya di sini hanya seperti sementara ya brother ya. Dan solusi dari saya yaitu evaluasilah ulang anggaran dan kurangilah pengeluaran yang tidak penting. Fokuslah pada kebutuhan utama hingga keuangan kembali stabil. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Gemini dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara, yaitu keberuntungan. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Kita doakan semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri para zodiak Gemini ya, saudara-saudara. Kita doakan bersama. Untuk keberuntungan saya akan mengambil kartu dari atas. Inilah kartu yang keluar dalam keberuntungan. The Chariot. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, dalam waktu dekat ini, keberuntungan akan datang dalam bentuk peluang baru yang tidak terduga yang saya lihat. Ada kemungkinan kamu akan mendapatkan bantuan
atau dukungan dari orang yang tak terduga, yang akan mempermudah langkahmu dalam mencapai tujuan, terutama dalam hal pekerjaan atau usaha yang saya lihat. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dan pastikan kamu tetap fokus serta siap menerima peluang yang datang. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Gemini dalam waktu dekat ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara, yaitu pesan semesta. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu ya. Semoga hal baik yang kita terima. Inilah kartu yang keluar dalam pesan semesta. The Empress. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu. Semesta mengingatkanmu untuk tetap percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan kebingungan atau keraguan menghentikan langkahmu. Kepercayaan diri adalah kunci utama untuk membuka setiap pintu yang kamu inginkan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Gemini. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Gemini, segala tantangan yang ada saat ini adalah bagian dari proses untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Teruslah maju dengan keyakinan dan tetaplah fokus pada tujuanmu. Percayalah, masa depan yang lebih baik sedang menantimu di depan sana. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai disinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.